¿Qué chingado está pasando? Selamat datang di channel Harso. Apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan mendongeng sebuah film yang berjudul Counter Strike, yang berkisah tentang 5 pasukan khusus yang memberantas kartel narkoba paling berbahaya di Meksiko. Mari kita menuju TKP-nya. Di awal cerita terlihat rombongan mobil para lelaki yang bahagia, namun secara tiba-tiba mereka ditabrak dan ditembaki. 72 jam sebelum kejadian, terlihat dua cewek yang bernama Carla dan Lucia. Terlihat Carla yang begitu sedih, mungkin karena utang pinjol yang menumpuk. Namun, Lucia menguatkannya. Habis itu mereka berdua pergi entah kemana. Di tengah jalan, Carla muntah-muntah disebabkan masuk angin. Tetapi setelah itu mereka melihat sesuatu dengan pandangan terkejut. Pindah di sebuah bar, di sana terlihat salah satu pria di awal film tadi yang bernama Marcelo. Di situ dia lagi nongkrong sama temannya. Tak lama dia mau pulang. Akan tetapi ketika keluar dari bar, Marcelo melihat Carla dan Lucia yang sedang dilecehkan di depan umum, sehingga membuat Marcelo geram. Teman Marcelo sebut saja Cecep. Dia ingin mencegah Marcelo karena itu adalah geng Roman, salah satu kartel narkoba di daerah situ. Marcelo tetap ngeyel sehingga beginilah jadinya. ¿Viste, Ya cabrón? estuvo, vato, déjalas. ¿Qué pedo, Tuco? Vente, cabrón, vete. Ternyata mereka ribut di depan kantor polisi. Para polisi keluar, namun Marcelo adalah kapten pasukan khusus paling disegani di Meksiko, membuat polisi dan geng Roman tidak bisa berkutik. Setelah itu Lucia memberikan info ke kapten Marcelo, kenapa dia bisa dikejar geng Roman. Pindah di tempat lain di rombongan militer, terlihat ini tempat tadi di mana Carla muntah. Tak disangka di situ banyak sekali jasad, guys. Mungkin ini sebabnya Carla muntah. Parahnya itu adalah jasad anggota tentara Meksiko. Lalu di pertemuan Kolonel dan Menhan, Kolonel memberitahu para tentara sedang memburu kartel yang bernama Josefo. Tak lama Marcelo muncul dan Menhan segera pamit karena ada Marcelo mungkin gak enak sama Kolonel yang mau berbicara penting sama Marcelo. Di rumah dilihatkan Josefo otak dibalik kekacauan ini. Lalu muncul dua anak kecil, yaitu anak Josefo yang lagi ulang tahun. Meskipun jahat, dia sangat sayang sama anaknya, guys. Kemudian istrinya nyusul dan langsung cipika-cipiki di depan anaknya. Waduh, gawat sekali ini. Tapi tiba-tiba ada tamu. Ternyata itu Roman. Roman ini adiknya Josefo, guys. Josefo agak kesal dengan kelakuan adiknya yang sembrono. Kemudian Josefo memberitahu dia akan ketemu Menhan. Wow, ada sekongkol apa ini? Pues fue con el pinche secretario ese. El murciélago. Se les mata por la espalda. Di kediaman Carla dan Lucia, terlihat Carla yang lemas karena kejadian kemarin. Namun, secara mengejutkan, Carla dan Lucia dijemput jam 7 pagi oleh orang misterius. Mungkin ini suruhan Roman. Pindah di pertemuan militer, di sana membahas rencana penangkapan bos kartel narkoba yang meresahkan. Pertama mereka akan meringkus El Malarno. Ini dia orangnya. Diduga dia memiliki info penting di organisasi kartel Meksiko. Di kedai makanan, para militer sudah siap di bagiannya masing-masing untuk menangkap El Malarno. Dan ya, mereka terciduk sesuai prediksi. Dibawalah mereka pergi naik kapal. Akan tetapi secara mengejutkan, Cubro. hampir saja para tentara mendapat serangan. Namun ada sniper handal dan misi pun buyar. Di kantor militer, Kapten Marcelo diberitahu Kolonel bahwa dia dan timnya diberi libur 3 hari karena keberhasilan misinya. Pindah di Roman yang sedang terlihat merekam pertemuan Josefo dan Menhan. Di sini terlihat jelas bahwa Josefo memberikan uang 1 tas ke Menhan. Uang apaan tuh? Oh, ternyata mereka sedang COD HP. Tapi kok sampai segitunya? Patut dicurigai ini. Lalu Menhan pergi.
Tak lama Roman mendatangi Josefo. Di situ Josefo berpesan sama adiknya, jangan gegabah, pasti mereka akan membunuh Marcelo karena dia sudah membunuh ayah mereka berdua. Te voy a dar la oportunidad. ¿Quiere contarlo? No, así está bien. No le juegues al chingón. De que vengues a mi papá. Di pangkalan militer terlihat pria di awal film tadi. Dia bernama Combo yang sedang teleponan sama pacarnya. Tak lama datang dua orang yang jangket merah putih bernama Polo, sedangkan yang coklat bernama Toro. Muncul lagi satu orang parubaya, tapi berjiwa muda. Dia bernama Tan Kue. Habis itu sang kapten muncul membawa mobil. Inilah 5 orang di awal film tadi yang diserang. Mereka merupakan pasukan khusus Meksiko. Melanjutkan kejadian di awal film tadi, mereka berlima diserang lagi. Kali ini yang turun tangan adalah Roman, sehingga baku tembak pun tak terhindarkan. Satu persatu anggota Roman ditumbangkan dengan mudah. Namun ketika mau disamperin, malah begini jadinya. Untungnya mereka selamat, sedangkan Roman yang sekarat, dia segera melapor ke kakaknya. Satu skuad pun segera menghampiri Roman yang sekarat. Di situ Roman sempat-sempatnya mengancam mereka. Pada akhirnya Roman tewas sendiri. Kapten segera mengambil ponselnya Roman dan segera berangkat ke pos militer terdekat dengan jarak tempuh 20 km. Habis itu kapten menelpon ke letnan tentara. Kapten memberitahu bahwa identitas mereka berlima telah dibocorkan. Kemungkinan ini ulah menhan tadi. Lanjut, diperlihatkan Josefo dan para anak buahnya baru sampai. Josefo segera menghampiri jasad adiknya. Dia memarahi adiknya yang tidak pernah mendengarkan nasihatnya. Walaupun jahat, Josefo sangat baik sama keluarganya. Setelah itu, Josefo segera menyuruh kepercayaannya, kita sebut Laila saja, untuk mengejar tim sekuat Kapten Marcelo karena dia sudah melacak mereka. Ternyata benar, tadi menhan pengkhianat membocorkan data tim sekuat Marcelo. Di perjalanan tim Marcelo, mereka istirahat sebentar. Di situ Toro bertanya kepada Polo, kenapa Polo memindahkan jam tangannya? Polo menjawab, biar menambah keyakinan. Beberapa detik dari itu, tim Laila sudah muncul. Tak tinggal diam, Polo dengan skillnya yang seorang sniper berhasil menumbangkan 2 orang. Baku tembak pun pecah. Membuat tim Marcelo mundur. Namun mereka tidak kabur begitu saja. Mereka menemukan gua. Alhasil mereka langsung mengatur siasat. 3 orang masuk, Tan Kue, Toro, dan Combo. Sedangkan Kapten dan Polo jaga di luar. Alhasil inilah jadinya. Tapi naas Polo terkena tembakan dari Laila. Untung tidak tewas. Namun Laila berhasil lolos. Habis itu kapten memanggil 3 rekannya yang masuk ke dalam gua tapi tidak ada respon. Namun secara mengejutkan, Tan Kue terluka parah di kupingnya sehingga mereka segera saling membantu. Combo menangani Polo terlebih dahulu. Dilanjut Tan Kue yang dikasih pertolongan pertama. Sekilas dilihatkan tim Josefo yang menyusul. Mereka ketemu Laila yang kabur. Kembali di sekuat kita. Kapten menyadari bahwa handphone mereka disadap sehingga harus dibuang. Tim Josefo yang baru datang, namun tim Kapten Marcelo sudah pergi. Tapi di sana ada jasad yang dijejer dan ternyata HP tim sekuat Marcelo diletakkan di jasad tersebut, membuat Josefo sedikit kesal. Sedangkan di tim Marcelo yang terus berjalan dan tim Josefo juga terus mengejar. Kembali lagi di tim Marcelo, mereka istirahat sebentar. Di situasi begitu, Polo malah memikirkan sepatunya yang rusak. Di handphone Roman yang diambil Marcelo, dia menemukan video transaksi menhan dan Josefo, sehingga mereka segera bergerak lagi. ¡Avancen! ¿Era morro? Mi jefe nos trae cazar ganados con la blanca. Di tengah itu, mereka melihat ada markas penjahat. Mereka sepakat untuk istirahat sebentar di sana. Vamos a llamar una escala.
Es la maña. Lalu di tim Josefo yang terus mengejar dengan membawa senjata berat, Kapten Marcelo dan para timnya mulai bergerak menyelinap ke markas penjahat. Namun tak disangka, mereka menemukan Lucia dan Carla yang habis dicukur rukuk. Kapten dan para timnya segera mengamankan mereka berdua. Setelah kejadian di luar prediksi mereka, tim Marcelo menemukan amunisi para penculik dan mereka segera mengambil sesuai kebutuhan buat bekal perjalanan. Malam hari tim Josefo yang masih terus berjalan di hutan sambil membawa senjata berat demi menghabisi tim Marcelo. Kembali di markas penculik, di situ Kapten memberitahu Carla dan Lucia bahwa mereka kemari hanya tidak sengaja karena mereka sedang dikejar oleh Josefo, sehingga mereka harus siap menerima resiko apapun. Habis itu mereka segera pergi. Namun inilah yang terjadi. Ternyata tempat itu sudah dikepung oleh tim Josefo, sehingga membuat tim Kapten Marcelo mundur. Apesnya Polo terkena tembakan lagi di kakinya. Tembakan terus menghujani markas, namun tim Kapten juga tidak mau kalah. Mereka berusaha membalas balik, tapi dari tim Kapten sedikit pesimis karena jumlah tim Josefo sangat banyak. Son un chingo. Nos están partiendo la madre, güey. Ya trae... Por eso nos entrenaron. Terlihat Josefo menyuruh Layla untuk mengepung dari belakang agar cepat menumbangkan tim Kapten. Pindah di dalam. Lucia dan Carla diam-diam ingin mengambil senjata. Mereka tak ingin menjadi beban saja. Habis itu Kapten mengajari mereka dasar-dasar menggunakan senjata. Polo yang kesakitan karena lukanya kemudian turut dengan sigap memanggil Combo untuk mengobati Polo. Combo segera digantikan oleh Tankue untuk menjaga pintu belakang. Sekilas dilihatkan Josefo menyuruh anak buahnya mengambil senjata berat. Combo yang baru sampai segera mengobati luka Polo yang cukup parah. Habis itu Toro tanya ke Polo tentang jamnya tadi. Kenapa kok bisa membuat Polo menambah keyakinan? Di situ Polo menceritakan bahwa jam ini adalah milik saudaranya yang gugur dalam bertugas menjadi pemadam. Sedangkan Carla dan Lucia tanya ke Kapten, kenapa Josefo mengejar tim Kapten? Apakah ada hubungannya dengan mereka berdua? Kapten menguatkan mereka berdua bahwa ini tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Habis itu Josefo dan antek-anteknya mengeluarkan senjata pamungkas mereka, sehingga beginilah jadinya. Ketika peluru senjata berat Josefo habis, giliran tim Kapten menyerang balik. Tetapi apesnya, Tankue terkena tembak. Combo juga terkena tembakan, namun tidak sampai terluka parah. Tak lama ada satu pasukan yang berhasil masuk, namun mereka berhasil mengatasinya. Kapten yang khawatir segera mengabsen timnya, namun Tankue sedikit telat menjawab karena terluka cukup parah. Meskipun begitu dia tetap siap demi rekan-rekannya dan negaranya. Tankue meminta amunisi karena amunisinya habis. Carla segera mengantar. ¡Reporten! ¡Toro arriba! ¡Combo arriba! ¡Voy arriba! ¡Dame sol, reporte! ¡Tanque arriba! ¡Necesito munición! Di lorong bawah tanah, tim Josefo yang dipimpin Layla terus bergerak. Carla pun sampai, namun tak lama Layla muncul sehingga Tankue mengorbankan dirinya demi rekan-rekannya. Sungguh besar jasamu Tankue, semoga kamu tenang di alam sana. Para rekan yang melihat Tankue mengorbankan diri begitu sedih, sehingga membuat kapten kita murka dan mau menghabisi Josefo saat ini juga. ¡Ya! Akan tetapi sungguh disayangkan, Polo juga ikut gugur ditembak Josefo. Josefo pun terpojok karena sudah tidak bisa melawan lagi. Dengan entengnya meminta menyerah. Tak sampai di situ, si Josefo terus memprovokasi mereka. Sampai di mana kapten kita mengajak si Josefo kaparat ini duel.
Bertarunglah mereka berdua. Josepho yang licik memakai pisau, namun Kapten tidak gentar. Dia menyelesaikan pertarungan dengan epik. Rasakan tuh. Makanya jangan macam-macam sama pasukan khusus. Pinches murciélagos de mierda. ¿Me vas a disparar tú, putito? Nosotros tenemos honor. Ya valiste verga, puto. Te metiste con las fuerzas especiales. Tim kapten berduka karena ditinggal pergi selamanya oleh dua rekannya. Semoga kalian berdua tenang di alam sana. Pagi harinya tim penyelamat datang menjemput mereka. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa diambil adalah dengan gagah berani, para militer demi membela rekannya dan negaranya, meskipun nyawa taruhannya, mereka berani pasang badan di depan tanpa rasa takut dan gentar. Mungkin cukup itu saja. Oke, saya Harso mewakili jajaran yang bertugas. Pamit undur diri.